Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Satu hal yang kita percaya, hadirat Tuhan hadir, menjamah, memulihkan setiap kita dalam ibadah yang kita bangun pagi hari ini. Kita buka ibadah pagi ini dengan memuliakan Tuhan dengan kidung NKB 14, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita meneduhkan hati dan jiwa kita. Kita masuk dalam ibadah. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai umat-Nya. Amin. Bahagian firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing bagi kita untuk masuk bersama dalam ibadah ini disiapkan dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian yang terakhir, yang demikian sabda Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita merespon akan firman Tuhan dengan pujian setia-setialah. Kita pujikan sebanyak 2 kali. Seperti Tuhan Yesus
Mari bersama kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita masuk dalam doa. Setia Tuhan tak terbilang, terus mengalir dalam kehidupan kami. Setiamu untuk memberkati, setiamu untuk menaungi, setiamu untuk menyelamatkan kami dari ancaman-ancaman dari saat ke saat. Setiamu bermurah hati dalam setiap langkah, aktivitas dan perjuangan kami dari waktu ke waktu. Ketika Tuhan mempertanyakan apa respon kami, apa balasan kami, maka tentu kami dengan penuh tunduk dan malu bersujud di hadapan Tuhan, memohon pengampunan karena kami tidak mampu membalas setia Tuhan. Kami tidak mampu merespon dengan baik kesetiaan Tuhan yang penuh murah hati untuk memberkati hidup dan perjalanan kami sepanjang minggu yang akan kami tinggalkan. Kami lebih setia kepada diri kami sendiri, kami lebih setia kepada keluarga kami daripada setia kepada Tuhan. Kami mohon pengampunan ya Tuhan, ketika kesetiaan yang kami bangun penuh dengan cacat dan celah. Kami menyadari semuanya, dan karena itu kami datang membuka hati dan hidup di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan. Ampuni kami ya Tuhan, menurut kasih setiamu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu para kekasih Tuhan, bagi setiap kita yang mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, kita mengakui akan ketidaksetiaan kita dalam merespon setia Tuhan, maka kita tentunya akan menerima berita pengampunan dari Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Demikianlah berita pengampunan bagi kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Amin. Kita merespon dengan Kidung Jemaat 382 bait yang pertama dan kedua.
Mari silakan duduk. Setelah kita mengalami sukacita karena pengampunan dari Allah, maka baiklah dalam hati kita bertekad untuk menjalani hari-hari yang akan datang bersama dengan kasih dan kehendak Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk menerima pelayanan sabda Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa, kita memohon terang dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang menjadi sumber hikmat di dalam kehidupan kami, pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama bertelut di hadapan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas waktu indah yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk hadir di tengah-tengah kami. Kuasa Roh Kudus Tuhan membuka mata hati rohani kami Tuhan. Tuhan mampukan kepada kami untuk mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami di dalam kehidupan kami boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan kepada kami untuk senantiasa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga dari hari ke hari hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Pendeta Musa Samuel Hurulean yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kebijaksanaan sehingga apa yang disampaikan boleh semakin meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Demikian ya Tuhan, kami mau sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Markus pasal 8 pada ayatnya yang ke-31 sampai 38 yang demikian bunyi firman Tuhan. Pemberitaan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu, karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Amin. Begitulah sabda Tuhan yang diperdengarkan bagi kita. Tentunya kita yang berbahagia dan diberkati Tuhan adalah kita yang mendengar dan memberikan hidup kita dituntun oleh firman-Nya. Kidung Jemaat 51 bait yang pertama dan kedua.
sejahtera bagi kita semua di dalam kasih Yesus. Shalom. Ya Bapak Ibu, para milik kepunyaan Tuhan, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di masa raya Prapaskah ini, di minggu ini dengan judul Setia dalam Penderitaan. Bapak Ibu para kekasih Tuhan, kalau Bapak Ibu tahu, negara Nepal adalah sebuah negara yang diapit oleh dua negara besar, yaitu Tiongkok dan India. Dia berada di tengah-tengahnya. Negara ini, khusus orang-orang Kristen yang ada di sana, mereka paham betul makna atau arti kesetiaan. Mengapa? Karena ada semacam aturan yang berlaku di sana, bahwa setiap orang yang mau mengikut Kristus atau menjadi orang Kristen, maka hukumannya adalah 1 tahun penjara. Jadi saya membayangkan pasti mereka banyak yang dari luar menjadi Kristen, itu mestinya mereka sudah paham betul arti sebuah kesetiaan kepada Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, pada satu ketika ada 6 pria yang menyatakan kesediaannya untuk mengikut Kristus. Mereka sudah mempersiapkan diri dan mereka punya komitmen itu. Mereka menyampaikan kepada pendeta dan segala sesuatu sudah disiapkan, dan hari Minggu mereka akan datang ke tepi sungai untuk mengalami upacara baptisan di sana. Sehari menjelang upacara baptisan itu, mereka 6 orang ini didatangi oleh pihak keamanan, polisi setempat, untuk meyakinkan kembali keputusan mereka. Mereka mengingatkan kepada ke-6 orang ini bahwa kamu setelah dibaptis pasti akan masuk penjara, dan itu berlangsung selama 1 tahun. Mereka membujuk supaya kalau bisa jangan sampai terjadi. Tetapi ke-6 orang ini memang sudah punya komitmen, apapun yang terjadi, tak ada sesuatu hal yang menghalangi keputusan pribadi mereka. Di saat hari Minggu, mereka datang bersama-sama dengan jemaat setempat, dan upacara baptisan itu berlangsung dengan hikmat. Setelah itu, polisi yang ada di sana langsung menghantar mereka atau menggiring mereka dan masuk ke penjara. Saudara-saudara kekasih, menjelang beberapa waktu kemudian, ke-6 orang ini dikunjungi oleh salah seorang hamba Tuhan, yang tentunya kehadirannya bercakap-cakap dan memberikan kekuatan bagi mereka. Dan ketika pendeta itu atau hamba Tuhan itu mau berdoa bagi mereka, mereka mengatakan, salah satu yang mewakili mengatakan, "Pak, bila nanti kami didoakan, jangan didoakan supaya kami cepat pulang, tetapi doakan supaya kami tetap tekun dan setia menjalani penderitaan ini sampai akhir." Sebuah komitmen atau model kesetiaan yang luar biasa, yang mungkin patut menjadi teladan bagi orang Kristen sepanjang waktu. Kekasih Tuhan, kita kembali kepada bacaan kita tadi, ketika Tuhan Yesus menyampaikan bahwa anak manusia akan mengalami penderitaan, akan ditolak
oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, Anak Manusia akan mengalami kematian namun bangkit. Ternyata pernyataan Tuhan Yesus ini tak sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh orang-orang Yahudi. Kalau boleh kita katakan, Petrus mewakili teman-temannya, Petrus mewakili bangsanya untuk menegur Tuhan Yesus. Sebab apa? Mereka menaruh harapan besar kepada Mesias. Mesias sebagai pahlawan besar, pahlawan politik yang akan membebaskan mereka, akan menaikkan kembali harkat dan martabat mereka setelah sekian lama mereka dikuasai oleh penjajah Romawi. Harapan mereka kepada Mesias adalah Mesias itu datang dan menjadi pemimpin politik terbesar dan akan membawa kesejahteraan hidup bagi Israel. Ini harapan besar yang mereka taruh pada pundak Mesias. Dan oleh karena itu ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia akan mengalami derita dan mati, ini sangat bersalahan dengan apa yang mereka pikirkan dan bayangkan. Dengan pemahaman ini mereka sangat mengkerdilkan arti atau peran kehadiran Tuhan Yesus atau Sang Mesias. Dia datang bukan untuk hal yang kecil yang dibayangkan oleh orang Israel. Bukan sekedar pembebasan Israel, bukan sekedar kesejahteraan secara jasmania. Tapi dia datang untuk sebuah kebutuhan yang sangat besar, yang tidak hanya dibutuhkan oleh Israel, tapi juga dibutuhkan oleh manusia dunia ini. Dia membebaskan manusia dari segala kekuatan dosa yang selama ini mencengkram kehidupan. Misi terbesar adalah menyelamatkan manusia. Dan itulah sebabnya ketika Petrus menegur Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, karena kamu bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Petrus dan bangsanya hanya memikirkan persoalan duniawi, tetapi Allah memikirkan tidak hanya persoalan dunia tapi juga surgawi. Setelah Tuhan Yesus memarahi Petrus, dia memanggil murid-muridnya dan orang banyak yang mengikutnya. Lalu dia menjelaskan perihal syarat mengikut Yesus atau konsekuensi ketika orang mengikuti Yesus. Ada 3 catatan yang disampaikan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah menyangkal diri. Bapak Ibu, menyangkal diri ini susah, tidak mudah. Karena setiap orang pasti merasa berhak untuk mengatur dirinya, berhak untuk menentukan apa yang baik dan tidak baik untuk dirinya, berhak untuk mewujudkan keinginan hatinya. Setiap orang berhak untuk bersifat egois, setiap orang lebih cenderung individualis hidupnya. Sehingga agak sulit untuk menyangkal diri, karena menyangkal diri itu adalah memberikan hak hidup kita untuk dikuasai oleh Tuhan. Sebagaimana ungkapan Rasul Paulus, "Aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dan diam di dalam diriku." Ini penyangkalan diri. Menyangkal diri berarti mampu mengendalikan keinginan dan kehendak dan menaklukkannya kepada keinginan dan kehendak Allah. Sehingga pengertian sederhana tentang menyangkal adalah menaklukkan seluruh hidup kita,
pikiran, hati, dan apapun yang kita pikirkan di dalam keinginan dan kehendak Allah. Penguasaan diri itu tidak mudah. Kita lebih mudah menguasai orang lain, tapi sulit untuk menguasai diri kita sendiri. Kita mudah memarahi orang lain, tapi tidak mudah menghentikan amarah kita. Kekasih-kekasih Tuhan, catatan yang kedua yang Tuhan Yesus sampaikan, memikul salib. Bapak Ibu, kalau kita mendengar memikul salib ini, pasti pikiran saya dan Bapak Ibu lebih tertuju kepada tanggungan atau beban hidup yang berat di luar kekuatan kita. Katakan saja seorang suami yang senang KDRT kepada istrinya, dikatakan bahwa istri itu saat dia kasar dan KDRT dengan istrinya, orang lalu mengatakan, sudahlah itu salib seorang istri. Atau seorang istri yang tidak peduli dengan suaminya, mau mengatur dirinya sendiri, mungkin dikatakan ini salibnya suami. Anak yang nakal, anak yang selalu karena perbuatan dan ulahnya membuat orang tua harus selalu bertemu dengan para guru, atau orang tua selalu berurusan dengan pihak keamanan, dikatakan itu salibnya orang tua. Kekasih Tuhan, memahami dengan cara pandang seperti ini memang tidak salah. Karena orang berusaha untuk menghayati bahwa hadirnya sebuah penderitaan apapun bentuknya dalam kehidupan kita di luar kekuatan kita dan bukan kesalahan kita, itu adalah pergumulan kita untuk menghayati, untuk menemukan apa rencana Tuhan dalam hidup kita melalui peristiwa itu. Itu sah-sah saja. Namun Bapak Ibu Saudara kekasih, ada hal yang patut kita renungkan secara hakiki dari ketika Tuhan Yesus mengatakan memikul salibnya. Itu sesungguhnya terkait dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita tahu bahwa salib itu adalah tempat di mana harkat dan martabat Tuhan direndahkan. Sehingga ketika kita mengatakan kita sedang memikul salib, berarti itu kaitan dengan hubungan pribadi kita dengan Allah, terkait dengan apa yang telah kita raih, apa yang sedang kita kerjakan dalam kehidupan ini. Yang jelasnya kalau mengatakan salib kita itu terkait erat dengan mungkin karena nama Yesus hilang reputasi kita. Mungkin karena nama Yesus hilang kepangkatan kita. Mungkin karena nama Yesus hilang jabatan kita. Ini adalah hal-hal yang dipertaruhkan dan namanya salib. Kalau memang itu terjadi dalam kehidupan pribadi kita. Juga Tuhan Yesus mengingatkan ketika dia berkhotbah di bukit, Matius pasal 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Artinya bahwa orang yang dengan sungguh tekun berkata tentang benar, berlaku tentang benar, berkata tentang adil, melakukan keadilan, kemudian menderita karena itu, itulah salib yang harus dipikul. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ya secara sederhana, ternyata salib itu bisa mewujud dalam seluruh aspek kehidupan kita.
Oleh karena setia dan kedekatan kepada Tuhan, atau kita beriman kepada Tuhan, lalu kemudian karena keimanan itu kita mengalami penolakan, kita dikucilkan, kita dijauhi, kita diremehkan, kita dihina, kita difitnah, itu adalah salib kita. Ini perlu ditekankan sehingga kita tidak kecewa menjadi orang Kristen. Memikul salib berarti menderita demi kasih kita kepada Tuhan. Catatan ketiga, mengikut aku. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau dikatakan mengikut aku berarti mengikuti teladan Kristus, mengikuti kehendaknya, mengikuti perintahnya. Namun ternyata itu tidak mudah. Kalau Tuhan memanggil kita dan pulang ke surga, itu jauh lebih mudah. Tetapi ketika Tuhan memanggil kita dan panggilan itu masih membuat kita berada di dalam dunia, setelah Dia memanggil dan memberi kita kesempatan untuk hidup di dalam dunia, nah itu proses yang panjang, itu yang tidak mudah. Sebab sepanjang kita hidup selalu kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan, mengikut Tuhan atau tidak. Terkadang kita dihadapkan dengan pilihan berbohong demi sejumlah keuntungan atau sejumlah fasilitas, atau tetap mengikut Tuhan namun rugi dan kehilangan. Kadang kita dihadapkan dengan mengandalkan manusia atau kuasa lain dan langsung menerima pertolongan, ataukah mengandalkan Tuhan namun masih lama menunggu. Kadang kita dihadapkan dengan menanggalkan iman demi kerja dan karir yang cemerlang, atau mempertahankan iman tapi tidak mendapatkan promosi jabatan. Kekasih Tuhan, bila kita tetap mengikuti jalan Tuhan, maka sekalipun jaminan keselamatan itu ada, tetapi bersiap-siaplah untuk menderita. Bila kita mengikuti jalan dunia, ya bersiap-siaplah untuk senang, tetapi bersiap-siaplah juga untuk kehilangan nyawa. Karena Tuhan Yesus mengatakan nyawa lebih penting dari segala yang ada di dunia. Para kekasih-kekasih Tuhan, perihal menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan adalah syarat dan praktek kehidupan yang selalu bersentuhan dengan penderitaan. Keenam saudara kita di Nepal yang disampaikan dalam kisah nyata di atas, mereka tahu bahwa menjadi orang Kristen itu menderita. Namun mereka tidak peduli. Bukan persoalan penderitaannya, tetapi persoalan menerima panggilan mulia. Mereka tidak fokus kepada penderitaan, karena penderitaan itu hanya ujian kecil untuk menumbuhkan ketekunan dan kesetiaan. Ujian kecil untuk mengukur sejauh mana tingkat kesetiaan pengikut Kristus. Sehingga mereka lebih fokus kepada kekuatan
memohon kekuatan untuk tetap setia kepadanya. Karena orang yang setia sampai akhir akan memperoleh mahkota kehidupan. Bukan orang yang setia saja, tapi setia sampai akhir, dia akan menerima mahkota kehidupan dari Allah. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, kita bersama-sama masuk dalam saat teduh untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita akan memperbaharui pengakuan iman rasuli. Saya mengundang jemaat untuk bersama berdiri. Pengakuan iman rasuli yang demikian: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk. Kekasih Tuhan, saatnya bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita dalam wujud persembahan yang dipandurkan anggota majelis jemaat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama mengaturkan persembahan yang sudah kita kumpulkan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Namun persembahan ini kita dasari dari firman Tuhan yang demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dan persembahan ini kita aturkan dengan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 289 ayat pertama dan ke-8. Mulia
Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang baru kami dengarkan di saat ini. Mengingatkan tentang konsekuensi panggilan kami sebagai milik kepunyaan Tuhan. Kami dipanggil untuk menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan. Konsekuensi yang berat, namun Tuhan meminta kesetiaan yang tulus untuk terus menjalankannya. Sebab mahkota kehidupan Tuhan sediakan bagi kami yang tekun dan setia menjalani panggilan sampai akhirnya. Mohon kekuatan Roh Kudus memampukan kami untuk memenuhi panggilan mulia ini. Tuhan, terima kasih. Setelah malam yang gelap kami lewati bersama perlindungan kasih Tuhan, kami boleh ada di hari baru, hari pemberian Tuhan, di minggu pagi yang kudus. Tuhan memanggil kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang juga beribadah di rumah-rumah atau di kelompok-kelompok kecil. Kami datang untuk mensyukuri segala kasih setia, kebaikan dan kemurahan yang tanpa batas, yang tanpa melihat apa dan siapa kami, terus Tuhan curahkan dalam kehidupan kami sebagai pribadi, sebagai keluarga maupun sebagai persekutuan umat Tuhan. Oleh karena kasih setiamu kami hidup. Kasih setiamu anak-anak kami bertumbuh, berkembang dan berjuang dalam studi. Oleh karena kasih setiamu keluarga-keluarga kami tetap dilindungi dari segala mara bahaya. Oleh karena kasih setiamu kami diberikan makan, hidup dalam segala situasi. Oleh karena kasih setiamu kami diberkati persekutuan ini untuk terus bertumbuh dan berkembang. Oleh karena kasih setiamu kami terus menjalani kehidupan beribadah kami, baik di lingkup atau di gedung gereja ataupun di rumah-rumah, tanpa peduli kepada situasi apapun yang mendera dan kadang menakutkan keberadaan kami. Oleh karena kasih setiamu yang selalu menguatkan, meneguhkan iman dan percaya kami. Juga oleh kasih setiamu Tuhan memberkati gerejamu dalam segala pergumulan pelayanan, gereja Tuhan di dunia, gereja Tuhan di Indonesia, gereja Tuhan khusus gereja Kristen Jawi Wetan, dan lebih terkhusus Jemaat Tuhan Pare. Oleh karena kasih setiamu dalam segala perkara kehidupan, maka kami terus diberkati dan mengalami tumbuh kembang hingga saat ini. Juga oleh karena kasih setiamu Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang mungkin saat ini karena sudah usia sepuh sehingga tidak bisa bersama-sama dengan kami, tapi mereka pun merasa sukacita dan menjalani ibadah walau hanya di rumah. Kami percaya karena kasih setiamu juga Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang saat ini sakit tapi tetap ada dalam naunganmu, sekalipun tidak mudah mereka menjalaninya. Kami juga percaya
dan mensyukuri karena oleh kasih setiamu terus Tuhan memberkati pemerintah kami dengan seluruh perjuangan pergumulan pemerintah kami di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah sampai ke lingkup RW RT. Terima kasih setiamu menyertai mereka, kekuatanmu bersama mereka, hikmatmu memenuhi pemerintah kami sehingga mereka boleh menyelesaikan berbagai persoalan baik secara skala nasional maupun dalam regional di lingkup-lingkup pelayanan. Kasih setia Tuhan melindungi, kasih setia Tuhan memampukan, kasih setia Tuhan bekerja dalam segala hal sehingga pemerintah kami membawa bangsa kami ini menuju pada kehidupan yang lebih baik di hari esok. Sekalipun saat ini negara dan bangsa kami dilanda oleh situasi keprihatinan adanya virus corona ataupun juga berbagai bencana di tanah air kami, tapi oleh kasih setiamu Tuhan selalu mempersiapkan pertolongan dalam berbagai bentuk kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami atau menjadi korban bencana. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu membersamai dalam keadaan apapun. Dan oleh karena itu kami selalu bersyukur karena Engkau Tuhan dan Allah atas hidup kami, Allah atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, oleh kasih setiamu yang memampukan kami untuk menjalani atau membangun ibadah bersama di saat ini. Biarlah kami melakukan semuanya sekalipun dalam kekurangan dan keterbatasan, tapi berkenan Tuhan menerima segenap pujian dan sembah kami. Oleh karena kasih setia Tuhan, kami boleh mempersembahkan persembahan yang sudah kami haturkan itu juga berasal dari kesetiaan Tuhan untuk memberkati kami. Sekalipun amat kecil, berkenan Tuhan menerima. Juga menerima hidup kami, keberadaan kami, berkenan Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kami akan melangkah memasuki kehidupan di hari esok bersama dengan kasih setia Tuhan. Kasih setia yang menjawab setiap persoalan dan pergumulan kami, yang membersamai kami untuk menjalani hari-hari kehidupan yang menanti. Karena ketika kami melangkah dengan kasih setia Tuhan, maka kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersuka cita, pribadi yang kokoh dan teguh dalam menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Terima kasih oleh kasih setiamu yang memberkati kehidupan kami dan khusus anak-anak pemuda-pemudi yang setia, khususnya tim multimedia yang ikut melayani Tuhan dengan aktivitas mereka. Biarlah Tuhan membersamai mereka setiap saat dan terus pakai mereka untuk menjadi berkat bagi orang banyak, khusus bagi jemaat di sini. Begitu pengakuan kami tentang kasih setiamu yang berkarya atas semua hal, peristiwa dan keadaan hidup kami. Dan oleh karena itulah kami datang menyerahkan seluruh hidup kami, doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami dalam pujian.
dikasihi Tuhan, Tuhan meminta kita untuk setia mengikuti teladan, kehendak, dan perintah-Nya. Namun bukanlah mudah bila kita pertahankan kesetiaan di tengah-tengah persoalan hidup yang kompleks dan berat. Namun percayalah bahwa Dia akan setia hadir untuk menolong bagi kita yang selalu berharap kepadanya. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri di akhir ibadah ini. Kita memuliakan Tuhan dengan NKB 154 bait yang pertama dan ketiga. Pikiran dan hidup saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.